Presiden negara Indonesia Pak Prabowo memutuskan untuk bergabung dalam organisasi bentukan Amerika. Bahasanya sih organisasi perdamaian untuk Palestina. Dengan iuran 17T lebih per tahun. Nah, per tahun ini saya kurang tahu pasti benar enggaknya ya. Tapi ada seseorang yang memberikan pernyataan bahwa iuran itu 17T lebih itu iuran tahunan dalam keanggotaan di organisasi bentukan Amerika tersebut. Kita tahu saat ini negara Indonesia ekonominya bisa dibilang keteteran, Senin Kemis, daya beli menurun dan lain sebagainya. Dan ini juga membuat kekecewaan dari masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim dengan tindakan kebijaksanaan dari Pak Prabowo tersebut. Yang pertama, karena ekonomi Indonesia sedang melemah. Yang kedua, karena ternyata Amerika dan Israel bukannya bertujuan sebuah perdamaian dunia, tapi malah menyerang Iran, yang notabene juga negara Islam. Dan banyak sekali masyarakat yang kecewa di sini terkait sepak terjang Pak Prabowo, juga banyak pejabat-pejabat yang kecewa. Tentunya hal ini juga membuat kita menjadi gimana ya, negara kita kan negara non-blok, harusnya kan tidak terlalu keberpihakan pada salah satu sisi, harus bisa berimbang. Tapi secara naluri ya kita bisa melihat kalau Pak Prabowo ini lebih cenderung ke Amerika daripada ke Rusia untuk saat ini. Setelah masuk, ada perang Amerika Israel menyerang Iran. Dan Irannya juga menyerang pangkalan-pangkalan Amerika di beberapa negara. Ini perang bisa meluas kalau tidak ada perjuangan atau diplomasi untuk perdamaian di dalam kasus ini. Sebenarnya sudah ada perjuangan diplomasi ya, perdamaian secara diplomasi, tapi Iran tidak mau karena perdamaian tersebut mungkin merugikan Iran. Nah, dari sinilah ingin saya prediksi, beranikah negara Indonesia atau intinya Pak Prabowo ini keluar dari organisasi tersebut? Beranikah? Kalau dari prediksi saya yang dulu, kenapa Pak Prabowo masuk dalam organisasi tersebut, itu karena banyak pertimbangan, juga karena banyaknya tekanan dari negara Amerika untuk negara Indonesia. Namun mari kita lihat di sini ya, beranikah Pak Prabowo ini mengambil sebuah keputusan untuk keluar dari organisasi tersebut setelah mendapatkan ketidaksetujuan atau kritikan atau pendapat dari beberapa pihak unsur negara yang begitu mencintai negara Indonesia ini. Apakah Pak Prabowo berani keluar dari organisasi tersebut? Ada simbol permaisuri bawa jangkir. Permaisuri ini seorang yang memiliki kedudukan, kemudian memiliki jiwa welas asih. Namun di sini orang ini lebih cenderung berkorban untuk rakyatnya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Nah, seperti dari Pak Prabowo ini, kita nggak tahu ya negara Indonesia ini diapakan oleh Amerika sehingga presiden itu ujuk-ujuk begitu saja masuk dalam organisasi tersebut tanpa melihat risikonya buat rakyat Indonesia, tanpa melihat uang 17T yang begitu besar, sedangkan rakyat Indonesia juga butuh sebenarnya untuk pembangunan negara. Nah, makanya disimpulkan ini sebenarnya sayang kepada rakyatnya, akan tetapi kesayangannya, rasa sayangnya itu malah mengorbankan rakyat Indonesia. Ini ya, simbol dari permaisuri membawa jangkir. Perhatian kepada rakyatnya, apalah daya kebijaksanaannya malah merugikan negaranya. Beranikah keluar? Stres, tertekan. Ya, karena keputusannya yang begitu tiba-tiba
Kita tahunya kan tiba-tiba ya. Dan di sini membuat dia tertekan. Semua keputusan yang salah itu dilimpahkan ke pundaknya. Saya rasa tentunya sebelum Pak Prabowo ini melangkah terjun masuk ke organisasi tersebut, pastinya berunding dulu dengan penasehat-penasehatnya. Cuman kita nggak tahu ya, apa pendapat penasehat-penasehat mereka pada apa yang disampaikan kepada Pak Prabowo. Tapi setelah peristiwa itu, malah Pak Prabowo yang dijadikan sasaran empuk terkait dari kebijaksanaan tersebut. Tapi ya harus disadari oleh Pak Prabowo sebagai pemimpin negara, keputusan memang ada saran masukan-masukan, tapi yang memutuskan adalah dirinya sendiri ya toh. Makanya ya harus menerima ketika mendapatkan kritikan, mendapatkan ucapan yang manis dari hatersnya dan lain sebagainya, dan jangan merasa tertekan karena hal itu. Jadi kurang berani mengambil keputusan untuk keluar dari organisasi tersebut. Kenapa nggak berani? Menara putus. Kalau sampai mengundurkan diri dari organisasi tersebut, akan ada kejatuhan dari atas ke bawah. Yang bisa diartikan akan mengancam kedudukan dari Pak Presiden Prabowo ini ketika dia sampai mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Ya. Jadi bisa terjadi kayak kudeta, atau ancaman-ancaman, atau keselamatannya terancam dan lain sebagainya ketika ada upaya-upaya untuk mengundurkan diri dari organisasi tersebut. Ancaman-ancaman selanjutnya seperti apa? The Moon, sebuah rahasia besar yang akan bisa terungkap ketika ingin keluar dari organisasi tersebut. Nah, di sini rahasia apakah yang bisa terungkap? Apakah pemerintahan saat ini menyimpan sebuah rahasia besar yang kita tidak ketahui? Ini saya kurang tahu rahasia apa ini, dan saya tidak ingin mengorek lebih dalam lagi, bahaya ya. Selanjutnya, akan ada ancaman apa lagi kah ketika ada upaya keluar dari organisasi tersebut? Terkait masalah tarif, terkait masalah materi, kebijaksanaan yang sudah disepakati akan berubah semuanya. Jadi memang nggak mudah kalau Indonesia sudah masuk mulut singa, keluar lagi tentunya singa ini bakal mengancam dan bakal mencak-mencak. Jadi nggak semudah itu untuk bisa keluar dari organisasi tersebut. Celakanya Pak Prabowo ini tidak pikir panjangkah saat masuk itu? Dan kita sebagai rakyat juga sangat kaget loh ya. Kok ujuk-ujuk ke Amerika, kok ujuk-ujuk tanda tangan perjanjian masuk organisasi tersebut. Ada berita harus membayar 17T sebagai iuran tahunan. Apakah ini bentuk dari dimana Pak Prabowo kan seseorang yang ngerti masalah perang ya toh? Apakah dengan dia masuk organisasi tersebut bisa membuat negara Indonesia aman dari perang dunia ketiga, ataukah malah sebaliknya? Dengan masuknya Indonesia ke organisasi tersebut, jika terjadi perang dunia ketiga, bagaimanakah situasi negara Indonesia? The world, yang artinya dengan masuknya Indonesia lebih ke berpihak ke Amerika, ini merupakan tatanan dunia baru di Indonesia. Nah, apakah ini menguntungkan atau merugikan? 7 cangkir masih belum bisa dipastikan. Harus melihat situasi dan kondisinya. 7 cangkir ini lambang dari
sebuah keputusan yang masih ragu-ragu karena masih memilih-milih mana yang terbaik untuk negara Indonesia. Jadi Pak Presiden ini saat masuk ke organisasi tersebut juga menimbang-nimbang untung ruginya terkait dari Indonesia jika adanya Perang Dunia Ketiga. Selanjutnya, akan tetapi ternyata mungkin ini di luar dari penalaran Pak Prabowo. Ketika masuk dalam organisasi tersebut, negara Indonesia malah akan terancam keamanannya, kedudukan negara Indonesia di mata dunia yang dilambangkan simbol dari sebuah peperangan ini, di mana negara Indonesia harus bisa mempertahankan dirinya dengan banyaknya serangan yang akan bisa menimpa negara Indonesia. Nah, serangan ini bisa berarti hubungan negara Indonesia dengan RRC jadi kurang, dengan Rusia jadi melemah dan lain sebagainya, dan ini juga kurang bagus nantinya untuk negara Indonesia. Nah, ya gimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Kita yang nggak tahu apa-apa bakal merasakan dampak dan efeknya nanti. Karena ketika masuk bukannya malah kedudukannya enak, ternyata malah ada benturan-benturan akibat dari keputusan Pak Prabowo ini. Selanjutnya, kerugian apalagi atau keuntungan apalagi kalau masuk di organisasi tersebut? Kerjasama. Nah, kalau masalah kerjasama memang diuntungkan, dalam kata diuntungkan di sini ada jalinan yang lebih baik lagi dengan Amerika. Tapi secara logika kita tahu bahwa tarif dagang yang sudah disepakati itu juga bisa merugikan Indonesia, karena Indonesia melakukan pembiaran ketika Amerika akan cawe-cawe ikut mengatur negara Indonesia. Pasti ini akan cawe-cawe, akan mengatur dan lain sebagainya pada negara Indonesia. Satu kali lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada simbol 5 pedang, circle dari pertemanan yang membuat negara Indonesia menjadi terancam, ya. Karena masuk organisasi tersebut negara Indonesia terancam, dan karena masuk organisasi tersebut negara Indonesia mendapatkan hujatan atau mendapatkan pandangan-pandangan buruk, juga mungkin menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan dari negara-negara yang tadinya baik menjadi kurang baik setelah Indonesia masuk di organisasi tersebut. Jadi ini lebih cenderung merugikan buat negara Indonesia ketika masuk di organisasi tersebut. Sangat merugikan sekali.